Halo, perkenalkan nama saya Krisdayanti Eva. Di sini saya akan menganalisis laba kotor perusahaan PT Unikrem Indonesia Tbk. Baik, kita langsung ke profil perusahaan. Nama perusahaan ini yaitu PT Unikrem Indonesia Tbk. Bidang usahanya yaitu bergerak di bidang industri pembalut kesehatan, pembalut wanita yang digunakan pada malam hari, terus pelapis celana dan popok bayi, dan memasarkan produksi ini. Tanggal berdirinya perusahaan ini pada tanggal 5 Juni 1997. Dalam prakteknya, laba yang diperoleh oleh perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu laba kotor dan laba bersih. Laba kotor sendiri yaitu diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Sementara itu, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis ini penting guna mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor tersebut. Kemudian, guna memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Analisis ini kita kenal dengan nama analisis laba kotor. Baik, kita masuk ke apa sih pengertian analisis laba kotor tersebut. Analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab perubahannya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periodenya. Selanjutnya, dengan diketahuinya penyebabnya dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Manfaat analisis laba kotor itu ada 8. Yang pertama itu untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya. Naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Terus yang ketiga itu ada untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Penyebab menurunnya harga jual penurunan harga pokok penjualan ini berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Terus yang keempat untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Penyebabnya naiknya harga pokok penjualan juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan karena dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, perusahaan pada akhirnya mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Terus yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi penjual. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi penjual akibat naik harganya jual. Artinya ada pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Terus itu yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi produksi. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat turunnya harga pokok penjualan. Artinya, untuk urusan harga pokok penjualan, pihak bagian produksilah yang bertanggung jawab. Terus yang ketujuh itu sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Sudah pasti analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Terus yang terakhir itu yang ke-8 sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depannya. Analisis laba kotor digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Kita lanjut ke laporan perubahan laba kotor tahun 2019 dan 2020 PT Unikrem Indonesia. Langsung saja kita lihat ke tabel, yaitu ada pendapatan bersih untuk tahun 2020
itu sebanyak Rp8.433.933. Itu mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu 2019 itu sebanyak Rp8.519.760. Itu tuh mengalami penurunan sebesar Rp85.827. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya untuk tahun 2020 itu sebanyak 6.707.984, dan untuk tahun 2019 yaitu 6.372.253. Ini mengalami peningkatan untuk tahun 2020 sebanyak Rp335.731. Sedangkan untuk laba kotornya untuk tahun 2019 yaitu ada Rp2.147.507, dan untuk tahun 2020 itu mengalami penurunan sebanyak Rp421.558. Dalam praktiknya, perubahan yang terjadi laba kotor disebabkan dua faktor, yaitu faktor penjualan, faktor harga pokok penjualan. Penjualan maksudnya adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam melakukan analisis. Sementara itu, penjualan dipengaruhi oleh dua hal juga, yaitu faktor harga jual sama faktor jumlah barang yang dijual. Harga jual adalah harga per satuan atau unit atau per kilogram atau lainnya produksi yang dijual di pasaran. Penyebab berubahnya harga jual adalah perubahan nilai harga jual per satuan dalam kondisi tertentu. Harga jual dapat naik, tetapi dapat pula turun. Perubahan inilah yang menjadi penyebab perubahan laba kotor dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah barang yang dijual maksudnya adalah banyaknya kuantitas atau jumlah barang atau volume yang dijual dalam suatu periode. Harga pokok penjualan adalah harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh, yaitu yang pertama, harga pokok rata-rata dengan jumlah barang yang dijual. Sama seperti halnya dengan jumlah penjualan, perubahan harga pokok rata-rata persatuan atau unit per kilogram atau lainnya produksi barang yang juga ikut mempengaruhi perolehan laba kotor. Apabila harga pokok rata-rata naik dan laba kotor dapat turun, demikian pula sebaliknya. Dapat kita simpulkan dari analisis yang kita lakukan di perusahaan PT Unicredit Indonesia ini, yaitu analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Kemudian juga untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara periode. Dari laporan laba kotor yang kita lihat di perusahaan Unicredit Indonesia Tbk, ada kenaikan dan penurunan pada pendapatan bersih dan beban pokok penjualan, sehingga berpengaruh pada laba kotornya. Dan laporan laba kotor pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp421.558 dari Rp2.147.507 itu untuk 2019 menjadi Rp1.725.949 untuk tahun 2020. Sekian penjelasan tentang analisis laba kotor dari saya.